Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saya lanjutkan pembahasan tafsir Muyassar pada tafsir surat Ali Imran ayat yang 196. Qala Allah azza wa jalla la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah engkau wahai Nabi tertipu dengan taqallub, berbagai kemudahan bolak-baliknya orang-orang kafir ke berbagai negeri di dunia ini. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu hanyalah perhiasan, kenikmatan yang amat sedikit, kemudian tempat kembali mereka adalah Jahannam, dan sejelek-jelek tempat kembali adalah Jahannam. Qala al-mufassiru rahimahullah pada ayat 196 tadi yang kita baca, 196 197. Qala al-mufassir rahimahullah la taghurra ayyuha ar-rasulu bima alaihi ahlul kufri billahi min bastatin fil aishi wa sa'atin fir rizqi. Janganlah tertipu, terpukau, wahai Rasul. Khitab ini pertama kali diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebagai umatnya juga diajak untuk memahami dan mengerti hal tersebut. Kalau Nabi saja demikian keadaannya, diperintahkan untuk tidak tertipu, tidak terpukau dengan berbagai kenikmatan, kelezatan yang didapatkan orang kafir. Janganlah engkau tertipu, terpukau wahai Rasul terhadap bima alaihi, terhadap apa yang di atasnya di dalam perkara tersebut. Ahlul kufri billah, orang yang kufur kepada Allah. Min bastatin fil aish, di antaranya diberikan keluasan, kemegahan, kemewahan dalam hidup. Orang-orang kafir yang hidupnya penuh dengan kemewahan, bajunya bagus, kendaraannya bagus, tanahnya banyak, rumahnya mega, min bastatin fil aish, serba cukup bila dipandang oleh manusia. Wasa'atin fi rizqi, demikian pula keluasan rizki, harta bendanya melimpah. Ya, jangan tertipu dengan itu. Wantiqalihim min makanin ila makanin, dan berpindahnya mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Ima itu littijarat, dalam rangka berdagang, ya. Masuk satu negeri ke negeri yang lainnya, satu negara ke negara lain untuk kulaan belanja, cari barang, atau menawarkan barang dagangannya
menjual barang-barangnya sehingga mereka menguasai perdagangan, pasar. Jangan heran. Jangan terpukau. Banyak jangan iri dengan hal tersebut. Ya. Qala wa talabi al-arbah. Berpindahnya mereka. Ya. Mobilisasinya sangat cepat. Ya. Wa talabil arbah. Dalam rangka mencari keuntungan dunia. Pagi, siang, sore, malam. Ya, berangkat. Misalnya kalau punya kantor, perusahaan, punya usaha. Kita lihat sibuk sekali dengan usahanya. Kenapa? Karena mengejar keuntungan yang amat banyak. Jangan kagum, jangan heran. Jangan tertipu. Wal amwali, demikian pula upaya untuk mendapatkan harta. Siap meluncur ke sana kemari untuk meraih hal itu. Jangan heran, jangan kagum. Jangan tertipu dengan keadaan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Dengan berbagai kemudahan, keluasan, rizki, berpindahnya mereka dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan mudah, dengan cepat. Kemudian fa'amma qalilin yazulu hadza kulluhu anhum. Maka amma qalilin, sebentar lagi. Enggak lama. Fa'amma qalilin, sebentar lagi. Enggak lama. Yazulu hadza kulluhu anhum. Semua itu rezeki yang amat luas, kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan, ya. Kemudian berpindahnya satu tempat ke tempat yang lainnya. Kenikmatan yang mereka dapatkan, semua itu yazul, zala yazulu, akan hilang, akan sirna. Wa yusbihuna murtahanina bi'a'malihim as-sayyiati. Setelah hilang, setelah lenyap kenikmatan-kenikmatan tadi, wa yusbihun, mereka menjadi orang-orang yang murtahanin, yang tergadaikan, ya, dengan sebab amalan-amalan mereka yang jelek. Ya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksaan, hukuman, dan azab. Sebabnya apa? Karena amalan-amalan yang jelek, ala ra'siha al-kufru wasyirk, ya. Sebagai modal pokoknya kesyirikan, kekufuran, menerjang larangan-larangan Allah, mengabaikan, tidak mempedulikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, ini tasliyah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula umatnya. Jangan tertipu, jangan terpukau dengan keadaan orang-orang kafir. Kemudian ayat selanjutnya, walal mufassir rahimahullah, mata'un qalilun zailun. Itu adalah mata', perhiasan. Sebatas perhiasan yang sedap dipandang, ya, yang enak dicicipi, dirasakan, perhiasan. Ad-dunya mata', dunia adalah perhiasan, ya, sedap dipandang. Mata'un qalil, perhiasan yang amat sedikit, qalil, sangat sedikit. Zailun, bukan hanya sedikit, zail, akan hancur, akan binasa, akan sirna. Nah, ini kalau nikmat-nikmat tersebut, kemudahan rezeki, keluasan rezeki, dan berbagai fasilitas
nikmat zahirah, nikmat yang tampak, ketika tidak dibarengi dengan iman, tidak dibarengi dengan Islam, akan hilang, akan sirna. Yang diistilahkan dengan nikmat muqayyadah. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, nikmat muqayyadah, nikmat yang terikat. Terikat dengan apa? Dengan kehidupan dunia, sebatas kehidupan dunia. Beda halnya dengan nikmat mutlaqah, nikmatnya mutlak, dirasakan di dunia, demikian pula di akhirat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat talabul ilm, nikmat taufik untuk beramal. Seorang merasakan ketenangan dalam kehidupan dunia. Demikian pula dia akan merasakan ketenangan di alam barzakh. Amal solehnya akan menjadi teman baik dia ketika dia bersendirian. Bukan juga akan menjadi kebaikan dia kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Adapun tadi, nikmat-nikmat tadi, jika tidak dibarengi dengan nikmat Islam, nikmat iman, oleh karena itu Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan, ya, untuk kalian nikmatku dengan Islam, dengan iman. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, mata'un qalilun zailun. Itu adalah kenikmatan yang amat sedikit, yang akan hancur, akan sirna. Kenikmatan dunia tadi. Thumma yakunu masiruhum yaumal qiyamati ilan nar. Kemudian masiruhum, tempat kembali mereka pada hari kiamat, ke dalam neraka. Wa bi'sal firash. Itu adalah ya sejelek-jelek tempat kembali, tempat tinggal adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Barakallahu fikum. Maka pada ayat ini, setelah kita mendengar maknanya, demikian pula tafsirnya secara singkat, kita mengerti dan memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira pada kita semuanya. Akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir, walaupun mereka mendapatkan kenikmatan di dunia, mendapatkan fasilitas yang amat banyak, ya, berbagai kenikmatan, kemuliaan, kedudukan, jabatan mereka dapatkan, maka itu akan hilang, akan sirna, akan pergi. Bukan sebatas itu, ya, akan menjadi sebab mereka diazab oleh Allah Ta'ala karena tidak bersyukur, karena tidak beriman. Nas'allahu salamah al-afiyah. Kemudian ayat yang ke-198. Kita tambah satu ayat. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Namun orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka. Orang yang beriman, bertakwa kepada Rabb mereka, kebalikannya. Kebalikan dari orang kafir tadi. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah. Lahum, bagi mereka jannat, mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Lahum jannat, menunjukkan bahwasanya mereka bertingkat-tingkat, tidak satu derajat, tergantung dari iman, takwa. Lakinil ladzina taqaw, tergantung dari ketakwaannya. Tergantung dari ketakwaannya. Lahum jannat, mereka mendapatkan surga-surga. Tidak satu tingkatan, namun bertingkat-tingkat. Yang mengalir di bawahnya, di bawah kebun-kebun tersebut, surga-surga itu, al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, bukan sebatas itu, namun mereka dalam keadaan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nuzulan, sebagai bentuk hidangan, sajian, ya,
kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dan balasan untuk mereka. Sebabnya apa? Karena ketakwaan mereka kepada Allah Tabaraka wa taala. Wa ma 'indallahi khairun lil abrar. Wa ma 'indallah, dan segala sesuatu yang di sisi Allah berupa pahala, ganjaran, imbalan, surga dan kenikmatannya itu khairun. Segala sesuatu yang ada di sisi Allah khairun, itulah yang terbaik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, al-abrar. Qala al-mufassir rahimahullah, setelah menyebutkan keadaan orang kafir di dunia dan balasannya di akhirat, kata ahli tafsir, lakin alladzina khafu rabbahum. Ini di sini mendefinisikan takwa. Namun orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, takut kepadanya. Wamtathalu awamirahu wajtanabu nawahiyahu. Mereka takut kepada Rabb mereka dan bukan semata-mata takut, ya. Namun apa? Wamtathalu, mereka menunaikan perintah-perintah Allah yang wajib, yang sunnah dijalankan, dan menjauhi larangan-larangannya, ya. Larangan yang haram, lebih-lebih jika dia memiliki iman yang tinggi, yang makruh pun dia jauhi. Qad a'addallahu lahum jannatin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka jannat, sebagaimana dalam ayat yang lain, uiddat lil muttaqin, telah disiapkan surga. Uiddat dengan sighah majhul, dengan fi'il madhi, uiddat, telah disiapkan, berarti surga sudah ada. Sudah ada, jangan khawatir, surga sudah ada. Nah, ada surga. Tinggal penghuninya nanti akan masuk di akhirat kelak, biiznillah. Yang jadi masalah adalah diri-diri kita, yang enggak ada jaminan apakah menjadi penghuni surga. Tentu itu yang kita harapkan, kita menjadi penghuni surga. Baik. Yang telah Allah siapkan bagi mereka jannat, surga-surga. Tajri min tahti kusuriha, yang mana mengalir di bawah kusur istana-istananya. Ya, dalam istana tersebut bukan rumah biasa, istana yang megah, yang luar biasa, dengan berbagai bentuk kenikmatannya, sebutkan dalam ayat yang lain, dalam hadis yang banyak. Min tahti kusuriha wa asyariha, dan di bawah pohon-pohon surga. Ya, bawah pohon-pohon itu, untuk bisa mendapatkan pohon itu, bagaimana? Banyak di sana amalan. Ya. Juga di sana banyak amalan bagaimana membuat rumah di surga, menanam tanaman di surga, yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mengalir di bawah istana-istana itu, pohon-pohon itu, al-anharu, sungai-sungai, dari laban, dari susu yang lebih putih, ya, yang putih, dari madu yang amat manis, dari khamar yang lazzatin lisyaribin, yang amat lezat, tidak membuat pusing, dari air yang murni, yang jernih. Hiya manziluhum ad-daimu la yakhrujuna minhu, itu adalah tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka yang ad-daim, yang terus-menerus, kekal abadi. Beda dengan kehidupan dunia. Bisa jadi seorang, ya, kaya raya, kemudian gulung tikar. Rumahnya megah, tanahnya banyak, dia mendapatkan kerugian, akhirnya menjadi melarat lagi di dunia. Namun di akhirat, ya,
Ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, demikian pula penduduk neraka yang menjadi penghuninya, maka al-maut, kematian, diserupakan dengan al-kabsh, domba jantan, lalu disembelih. Kekal di dalamnya mereka. Mereka tidak keluar dari dalam surga. Wa ma 'indallahi a'zamu wa afdalu. Dan apa saja yang ada di sisi Allah berupa kenikmatan, berupa surga, memandang wajah Allah, a'zam, itu lebih besar. Wa afdal, dan lebih utama. Itu lebih besar, lebih utama. Oleh karena itu, mari masing-masing kita meningkatkan iman kita, takwa kita, ilmu, amal soleh sebagai bekal kita kepada Allah Ta'ala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. A'zamu wa afdal, itulah yang paling agung dan paling utama. Di ahli ta'ati, bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mimma yataqallabu fihi alladzina kafaru min na'imid dunya, daripada apa saja kenikmatan, daripada apa saja kenikmatan yang yataqallab, di mana orang-orang kafir bolak-balik pada kenikmatan tersebut, menikmati, mencicipi, pergi ke sana, pergi ke situ, apa yang mereka inginkan bisa terpenuhi, ya. Kenikmatan yang ada di sisi Allah itu lebih besar, lebih agung bagi orang yang taat daripada berbagai kenikmatan dunia yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Semoga beberapa ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya akan hakikat kehidupan dunia, dan kita sebagai seorang beriman hendaklah menjadikan akhirat itu sebagai tujuan kita, niatan kita, bukan untuk mencari kemuliaan, kedudukan, harta di dunia ini, namun hendaklah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.